boleh dong kasih tips sama teman-teman sama kita di sini, teman-teman yang nonton, versi kalian masing-masing, tips cara menemukan passion menurut kalian nih, menurut perjalanan karir kalian gitu. Kalau dari Agung dulu deh, tips menemukan passion bagi Agung. Oke. Kalau dari Agung sendiri menemukan passion itu, mungkin cerita sedikit ya. Cerita awalnya itu Agung punya 2 hobi yang benar-benar Agung suka. Pertama itu ada desain grafis sama video gitu. Nah, dua hobi ini itu seolah-olah kayak bertarung gitu, saling kejar-kejar gitu. Ketika banyak orderan desain ya dikejar untuk desain, kemudian video juga gitu. Cuman lama-kelamaan aku mikir ini 2 passion dengan 1 orang ini sangat sulit untuk dibuat gitu. Jadi akhirnya pernah ikut lomba. Ikut lomba, kemarin ada ikut lomba Indri Expo dan itu ada perlombaan desain sama video. Nah, dan ikut dua-duanya tuh. Dari situ ada perbandingan ternyata. Dan dari hasil penjurian dua hasil seni itu, video dengan desain dan yang mana adalah video gitu. Nah, itu perbandingannya aku mikir di situ. Wah, mungkin antara desain dengan video, mungkin video inilah yang lebih dominan gitu, yang lebih bisa Agung kedepannya dikembangkan ketimbang desain grafis. Walaupun aku juga suka dengan desain grafis, cuma mungkin yang lebih di nomor 1 kan desain grafiknya gitu. Nah, kita harus mengembangkan gitu, harus ada tahapan-tahapan juga untuk menemukan passion ini, nggak mudah. Untuk mencapai menjadi seorang profesional sinematik video itu memang nggak mudah banget, panjang perjalanannya. Aku memang suka dari kecil itu suka banget ngedit video, mungkin ngedit segala macamnya yang sembarangan itu memang suka dari kecil. Nah, perjalanannya panjang itulah yang mahal banget, makanya kadang harga seni itu mahalnya di situ. Mahal ya. Bukan mahalnya mungkin videonya 1 menit gitu, tapi harganya mungkin sampai ratusan. Ide seninya ide seninya itu loh, pengalamannya itu yang dibayar sebenarnya. Waktunya itu kadang nggak cukup sehari, kadang seminggu sampai sebulan boleh jadi. Untuk 1 menit video doang. Jadi mahalnya itu bukan videonya, tapi yang pengalaman dan juga waktu yang sudah dibuang oleh tukang seni untuk membuat satu seni gitu. Oke, luar biasa. Baik, super sekali ya. Ternyata yang penting tuh, jadi teman-teman lihat video 1 menit, jangan sepele. Ini cuma berapa harganya, cuma mudah nih, tapi buatnya itu ngeri loh. Nah, kalau dari Dwi gimana nih tips-tips menemukan passion versi Dwi sendiri? Kalau Dwi ya, kalau misalnya kita mau jadi penulis, itu banyakin literatur, banyakin baca gitu. Soalnya dari baca itu kan kita menambah wawasan ya, gitu. Jadi dari buku itulah kita bisa mengembangkan, oh ternyata ada yang nggak kita ketahui nih dari sebelumnya gitu, karena kita membaca buku 1. Terus coba aja gali terus, kenapa misalnya jadi penulisnya yang udah dibilang tadi kan, kayak quotes biasa aja gitu kan. Jadi bisa dikembangin mungkin jadi buku, bisa dikumpulin jadi 1 untuk jadi kata-kata motivasi untuk orang lain kayak gitu misalnya. Kalau misalnya buku-buku pengetahuan, memang kita harus meningkatkan literatur kita gitu. Seperti nggak hanya buku sih sebenarnya, kayak misalnya kita ikut LKTI, ikut esai, ikut PKM ya. Kalau itu tuh PKM itu suatu yang wow banget untuk mahasiswa gitu kalau misalnya di tingkat nasional. Nah, kalau kayak gitu kita harus ningkatin literatur, kita harus peka terhadap, kalau misalnya yang kayak PKM itu kita kan harus peka tuh terhadap lingkungan, apa sih permasalahan yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi bagaimana kita menghadapi permasalahan tersebut, jadi kita juga harus baca dan itu bisa kita tulis di PKM kita tersebut gitu. Oke, luar biasa itu. Kalau menemukan passion dalam hal menulis khususnya ya Dwi ya. Nah, dan terakhir nih dari Siska, entrepreneur ya. Nah, kalau versi Siska gimana nih? Tips-tips menemukan passion di bidang Siska sendiri. Baik teman-teman, mungkin dulunya saya sama kayak teman-teman bingung passion saya sebenarnya apa ya. Terkadang muncul rasa iri ke teman-teman yang udah menemukan passionnya dan dia juga bisa menggalinya. Waktu itu saya masih kayak bingung passion saya sebenarnya di mana ya dan apa ya, saya masih bingung. Waktu itu saya nggak nyangka kalau passion saya itu sebenarnya di entrepreneurship, karena waktu masa kuliah saya juga sering minta pendapat ke teman-teman. Mungkin kalian juga untuk menemukan passion kalian bisa bertanya ke orang-orang terdekat yang emang benar-benar mengenali sifat teman-teman. Jadi saya mencoba bertanya ke teman saya, kira-kira saya waktu itu ada ngajuin opsi juga, karena saya juga sering
berjualan misalnya kan, sebenarnya berjualan tuh nggak hanya sekedar kita jualan ke orang. Waktu tuh kayak sebenarnya entrepreneurship ini iseng-iseng aja awalnya, nggak nyangka kalau itu sebenarnya passion saya. Jadi kayak ini ada, saya waktu itu bimbel bahasa Inggris, jadi orang yang punya bimbel tuh nawarin coba deh bayarin ke teman-teman, ketawarin ke teman-teman ada nggak mau. Jadi setiap saya itu tuh saya berhasil menemukan orang. Mungkin waktu itu saya belum menyadari kalau itu passion saya. Kemudian juga saya coba kayak jualan workshop gitu ya kalau masa-masa kuliah, ngambil dari orang lain terus kita jualin ke teman-teman. Waktu itu juga saya belum menyadari kalau itu passion saya, hingga akhirnya bukan endorse ya teman-teman, tapi ini fakta yang nyata yang telah saya rasain semenjak saya bergabung di PSL. Masya Allah, luar biasa ya. Waktu itu saya angkatan keempat. Jadi setelah training itu kan biasanya ada kelas setiap hari minggunya. Saya rutin ngikutin hingga akhirnya saya kayak ada satu pertemuan waktu itu saya masih ingat di Saintek. Jadi tentang bakat, hobi dan bakat setiap peserta yang ada waktu itu. Jadi ditanya dan saya mencoba menanyakan ke coach saya sendiri, ini sebenarnya yang saya sukain, tapi nggak tahu apakah ini passion atau enggak. Jadi saya ada 3 opsi. Saya juga orangnya suka jalan-jalan, saya opsi juga entrepreneurship, satunya lagi saya kayaknya lupa waktu itu apa ya. Saya tanya ke coach saya, dibilang kamu sukanya yang mana? Kamu kalau seandainya nggak dibayar sama sekali pun kamu akan tetap ngelakuin itu. Saya waktu itu masih ragu yang mana sebenarnya. Saya coba lagi ke teman-teman yang terdekat hingga akhirnya waktu itu saya ini mencoba ikut kayak pemilihan duta-duta gitu. Wah, duta ya. Saya juga waktu itu masih kayak proses mencari ya, mencari passion saya sendiri. Nggak ada yang lulus sama sekali. Hingga akhirnya saya ikut acara seminar entrepreneurship waktu itu, yang kebetulan mungkin kalian teman-teman tahu yang sekarang jadi Menteri Permodalan, Bahlil Lahadalia. Waktu itu beliau datang ke seminar, dia jadi pemateri dan dia waktu itu ketua HIPMI. Dan secara nggak nyangka mungkin ya, dia ngasih materi, saya waktu itu masih kayak pengen belajar aja. Saya bertanya tentang dunia usaha, dan akhirnya waktu itu dia ngasih uang, kamu kembangkan usaha kamu ya, ini saya kasih modal. Di situ tuh kayak timbul rasa, kayaknya mungkin di sini nih passion saya. Allah menjawab doa-doa yang telah saya lakukan, usaha-usaha yang telah lakukan sebelumnya. Karena waktu itu sebenarnya saya ingin ikut pemilihan duta karena saya ingin mendapatkan, kalau kita jadi pemenang kan dapat hadiah. Jadi saya bisa gunakan untuk beli sesuatu misalnya. Namun Allah nggak ngabulkan itu, bahkan yang nggak saya duga-duga. Jadi itu mungkin kesimpulan yang dapat saya berikan tentang menemukan passion. Yang pertama, kalian memang harus berdoa. Ini yang paling penting ya teman-teman. Berdoa sama yang Maha Kuasa. Yang kedua, berusaha. Yang ketiga, mungkin kalian juga bisa konsultasi ke teman-teman terdekat mengenai dan orang yang tepat, tapi yang udah mengenali teman-teman dari dulu misalnya, sehingga kalian bisa kayak jadi referensi gitu untuk menemukan passion kalian sebenarnya yang mana. Terima kasih. Biasa, ya. Support dan lengkap sekali ya. Dan terakhir nih kita minta closing statement yang singkat, padat dan luar biasa dari teman-teman di sini. Kita mulai dari Dwi lah ya. Nah, silakan Dwi, kata-kata terakhirnya, terakhir di live streaming ini lah gitu ya. Nah, closing statement terkait dengan topik kita hari ini lah. Gitu. Baiklah, untuk teman-teman yang hari ini masih bingung passionnya di mana, ayo kita gali lagi. Mungkin kita nggak tahu ya hari ini kita memang passionnya di mana. Mungkin dengan menggali itu kita bisa nemuin kayak Kak Siska tadi kan, banyak yang beliau lalui dan ternyata dia menemukan passionnya di situ gitu. Jadi ayo gali terus, belajar terus, usaha terus, dan doa terus. Dan tawakal terus kepada Allah atau kepada Tuhan Yang Maha Itu Esa. dia. Itu yang paling penting, ya, menyerahkan semua kepada Allah SWT Dan ya. satu lagi, doa orang tua. Nah, doa orang tua, yang masih ada orang tua teman-teman, manfaatkanlah, maksimalkanlah berbuat baik dan berdoa, minta doa kepada beliau ya. Iya.
Nah, oke Agung, closing statement dari Agung apa nih sebagai seorang cinematic videographer? Oke, tadi juga udah disampaikan dan dijelaskan dari Siska dan juga Dwi. Kalau menemukan passion tuh banyak tahapannya gitu. Nah, kita nih mungkin ada juga kawan-kawan yang masih belum menemukan passion saya sih di mana gitu. Gak apa-apa, coba aja terus hal-hal baru. Misalnya kalian ikut organisasi ini, itu sebenarnya proses kita menemukan jati diri kita di mana sih gitu. Tempatnya di mana sih, bagusnya di mana sih, gitu. Cocoknya di mana sih. Nah, jadi coba aja terus hal-hal baru, hal-hal yang membuat kawan-kawan senang. Dengan hal itu, kawan-kawan bisa menemukan bahwasannya, oh, saya cocok di sini. Passion saya ini, jati diri saya itu ini. Gitu. Nah, jadi dengan itu kita bisa menemukan ini loh passion saya, ini loh yang bisa saya kembangkan di dalam diri saya sendiri. Gitu. Nah, ada yang menyampaikan juga seorang motivator, bahwasanya kita ini nggak tambah muda, kita tambah tua. Gitu. Jadi muda ini cuma sekali. Gitu. Jadi manfaatkanlah usia muda ini untuk terus berkarya, untuk terus mengembangkan passion kita, dan juga sebagai seorang cinematic video adalah sebuah karya seni, jangan pernah takut untuk berkarya. Wah, luar biasa, super sekali ya. Oke, terakhir dari Siska, closing statementnya apa Sis? Baik teman-teman, saya sebagai entrepreneur muda, insya Allah doakan teman-teman saya sukses menjalankan usaha. Amin, ya. Kalau dari saya sendiri, benar kata Mas Agung, kalian harus mencoba sesuatu yang baru. Karena kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak akan menemukan sebenarnya kalian nyamannya di mana. Kita harus mencoba hingga di mana satu masa kita menemukan rasa kenyamanan pada diri kita sendiri. Jadi menurut saya juga, jadilah pengusaha muda. Karena saat kita menjadi pengusaha, kita lebih bisa bermanfaat bagi orang lain, kita bisa sedekah ke orang lain, kita bisa menjadi orang kaya yang dermawan yang bisa menggunakan harta sebaik mungkin dengan cara bersedekah. Oke, luar biasa. Baik, itulah closing statement dan sharing dari teman-teman inspiring semua ya, dari Agung, seorang cinematic videographer, dari Dwi, seorang penulis yang sudah menulis 2 buku yang sudah terbit ya Dwi ya, dan Siska, seorang entrepreneur muda ya, pemilik bisnis Lens. Makanan milenial. Bisa Millennial. di-follow ya teman-teman. Nanti bisa di-follow ya. Oke, baiklah. Tanpa terasa ini sudah menjelang jam 9, sudah hampir 1 jam kita sharing bersama teman-teman PSL ini, dari PSL angkatan pertama, angkatan 11 dan angkatan 4 ya. Semoga apa yang kita sharingkan pada malam hari ini benar-benar bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin rabbal alamin ya. Baik, itu aja sharing PSL Talk kita pada episode 2 ini terkait dengan Great Personality with Passion. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber hebat dari PSL lainnya dengan topik yang lebih luar biasa lainnya. Saya sebagai host undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu subscribe, dukung channel ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang dan berbagi kebaikan. Subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.